Selamat pagi Bapak Ibu semua, selamat berjumpa kembali. Semoga semua kita dalam lindungan Tuhan dan kita selalu sehat. Nah, jangan lupa untuk setiap hari kita menyerukan salam sehat dan tetap memperhatikan protokol kesehatan di masa pandemi ini. Saya sangat senang berjumpa dengan Bapak Ibu semua peserta in-house training ini, dan saya mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung. Nah, sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri saya. Nama saya Lutgardis Taliman. Saya mengajar di SDN Sopang Susur. Di pelatihan ini saya sebagai fasilitator sangat-sangat berterima kasih dan bersyukur atas partisipasi Bapak dan Ibu guru semuanya untuk mengikuti pelatihan ini. Semoga kita diberi kesehatan, kelancaran, dan kemudahan sampai akhir nanti. Nah, sekarang saya ingin memperkenalkan, karena tadi saya sudah memperkenalkan diri saya. Nah, saya ingin sekarang Bapak Ibu semua memperkenalkan diri Bapak Ibu agar kita saling mengenal. Karena pepatah mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Ya, ayo kita mulai dari siapa yang pertama. Ya, ayo acungkan tangannya, tunjuk tangannya. Nah, di layar itu kan ada emoticon berupa tangan begini. Itu artinya ketika kita menekan dan emoticon itu sudah berubah menjadi warna putih, berarti kita sedang mengangkat tangan. Nah, jadi dalam pelatihan ini sampai akhir nanti, ketika kita ingin memberikan pertanyaan, masukan, saran, ataupun hal-hal yang kurang jelas, kita bisa menekan tombol raise hand dan menyalakan speakernya atau unmute speakernya, lalu berbicara. Saya sebagai fasilitator sangat senang jika ada kendala-kendala, dan saya di sini siap memfasilitasi peserta semua dan siap membantu kita semua yang ada di diklat ini. Baik ya, Pak Evans, terima kasih sudah memperkenalkan diri. Kemudian siapa lagi? Ya, ada Ibu Rosalinda, Bella. Terus yang terakhir, silakan perkenalkan dirinya Ibu. Oh iya, ada Ibu Maria Goretti Suryati. Nah, karena kita sudah mengenal satu sama lain, kebetulan kita ini berada di kelompok yang kecil. Nah, sekarang kita lanjut dengan doa pembuka. Mungkin salah satu dari Bapak Ibu ingin membawakan doa pembuka. Saya persilakan. Oh ya, Ibu Rosalinda, silakan. Ya, terima kasih untuk Ibu Rosalinda Bella yang sudah memimpin kita dalam doa. Nah, sesi berikutnya ini adalah sesi ice breaking. Ayo, siapa? Kemarin kan sudah dibagi dalam kelompoknya. Oh iya, ternyata Ibu Maria Goretti Suryati membawakan ice breaking. Oke, kita ikut sama-sama. 1, 2, 3. Mana tunjukkan senyummu, mana tunjukkan semangatmu, mana tunjukkan ceriamu. Jangan kamu malas-malas, jangan kamu ngantuk-ngantuk. Mari kita belajar bersama. Semangat, 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 semangat. Semangat, 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 semangat. Yes. Oke, mari kita tepuk tangan. Terima kasih untuk Ibu Maria Goretti yang sudah memimpin ice breaking yang sangat keren, sangat bagus, sangat memancing semangat kita, dan semoga kita tetap semangat sampai kegiatan kita berakhir. Deal? Deal. Oke, baiklah. Kita mulai dari materi yang pertama, yaitu materi yang sangat-sangat penting dalam program sekolah penggerak ini, yaitu pendidikan yang memerdekakan. Oke, sebelumnya saya mohon izin untuk share screen ya Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu mungkin sudah kelihatan di layarnya masing-masing. Oh iya. Semoga lebih jelas ya. Oke, baiklah. Bisa dibaca sama-sama judulnya apa? Iya, betul sekali. Judulnya Pendidikan yang Memerdekakan. Sebelumnya saya akan memaparkan mengapa kita belajar tentang pendidikan yang memerdekakan ini. Tentu ada tujuannya.
Nah, tujuan pendidikan yang memerdekakan ini atau tujuan dari materi yang akan kita pelajari ini kira-kira seperti apa? Tujuan pendidikan yang memerdekakan. Dalam materi ini kita belajar supaya kita mengetahui filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita bisa mengetahui gambaran umum tentang pendidikan yang memerdekakan. Dan yang ketiga ini tidak hanya kita mengetahui, kita memahami dari segi materi dan semua isi materi yang kita pelajari, kita harus bisa mengimplementasikan pendidikan yang memerdekakan ini di sekolah kita masing-masing atau di kelas kita masing-masing. Sebenarnya merdeka itu berasal dari kita sendiri ya Bapak Ibu. Ya, kenapa kita harus merdeka? Ya, karena dulu kita sering kita belajar di sejarah bahwa pendidikan yang memerdekakan itu sangat-sangat tidak dirasakan oleh bangsa Indonesia. Nah, dulu mereka dikenal dengan pendidikan zaman kolonial. Pendidikan zaman kolonial itu kan di dalamnya ada Belanda, ada Jepang. Jadi mereka memberikan pendidikan itu dengan kekerasan, dengan pemaksaan, dan itu sangat-sangat tidak mendukung atau tidak mendidik pertumbuhan pendidikan anak-anak kita. Nah, jadi kita bersyukurlah sekarang kita berada pada zaman yang sangat modern dan zaman yang semakin hari semakin berkembang. Nah, untuk tidak memperpanjang waktu, kita mulai saja ya. Oke, filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Jadi pendidikan yang memerdekakan ini pertama kali dicetuskan oleh Bapak Pendidikan Indonesia, yaitu Bapak Ki Hajar Dewantara. Nah, pendidikan merdeka itu berdaya upaya dengan sengaja untuk memajukan hidup tumbuhnya budi pekerti di dalamnya seperti rasa, pikiran, dan roh dan badan anak dengan jalan pengajaran teladan dan pembiasaan, jangan disertai dengan perintah dan paksaan. Jadi dalam pendidikan yang merdeka itu seorang anak bertumbuh sesuai kodratnya. Artinya begini ya Bapak Ibu, kita tidak bisa memaksakan seorang anak atau anak didik kita atau peserta didik kita untuk menjadi seperti apa yang kita inginkan. Biarkan anak itu bertumbuh sesuai dengan kodratnya dan dia memiliki kemampuan dan karakteristik dia sendiri, karena setiap anak itu memiliki kemampuan, potensi, karakteristik yang berbeda. Jadi itu semua merupakan anugerah dan semua itu merupakan kodrat yang sudah diberikan Tuhan sejak dia lahir. Tugas kita sebagai pendidik di sini apa? Tugas kita hanya mendukung, menumbuh kembangkan potensi dan kemampuan mereka sehingga nanti mereka berjalan bertumbuh sesuai dengan apa yang sudah kita pelajari tadi ya Bapak Ibu, ya sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, kan di profil Pancasila tadi ada yang pertama itu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, ada mandiri, ada berkebinekaan global, ada jiwa bergotong royong, integritas, dan lain sebagainya. Jadi untuk Bapak Ibu mungkin kita semua mengerti tentang kodrat itu. Kodrat itu kan sesuatu yang tidak bisa dirubah sejak kita lahir. Nah, misalnya, kodrat saya sebagai wanita, ya sudah, sejak kita lahir, kita bertumbuh, kita dewasa, dan sampai kita mati nanti kita tetaplah seorang wanita, atau saya tetaplah seorang wanita. Jadi misalnya di kelas kita nih ada peserta didik kita yang dia itu memang cerdas dalam melukis, misalnya melukis sesuatu, tetapi dia tidak suka untuk belajar matematika atau IPA. Nah, jadi kita dalam mengatasi hal ini, kita membantu mendorong semangat dia agar dia belajar. Biarlah dia terus berkembang dalam ilmu yang dia dapatkan, dalam kemampuan yang dia peroleh. Misalnya, lah kita it's okay, tidak apa-apa. Kita melihat dia dari segi keterampilannya. Kita tuntun dia sampai dia bisa ternyata lukisan yang dia buat itu ternyata sangat baik. Nah, saat kita membimbing dia, bagaimana kita mengimplementasikan profil pelajar Pancasila ini ke sesuatu kemampuan yang dia dapatkan itu tanpa kita paksa. Kamu nih biasanya kita kan sebagai guru begini,
kamu ini sukanya menggambar, ini bukan les menggambar, ini sekarang lagi les matematika, kamu ini begini, nanti diberi hukuman, di pojok, di apa begitu. Nah itu sebenarnya pendidikan yang tidak perlu kita kembangkan itu merupakan bagian kecil dari pendidikan kolonial atau orang-orang zaman dahulu. Jadi kita sekarang bisa merubah mindset dan pandangan kita itu untuk kita bisa mewujudkan pendidikan yang merdeka belajar. Oke. Dasar-dasar pendidikan itu sendiri ya. Sebelum kita menuju ke pendidikan yang memerdekakan, kita harus tahu dasar-dasar pendidikan. Yang pertama, arti dan maksud pendidikan. Nah, sebenarnya maksudnya pengajaran dan pendidikan itu seringkali dikatakan dalam satu konteks kalimat yang bersamaan. Maksudnya pengajaran itu tidak lain adalah pendidikan dengan cara memberikan ilmu atau ilmu yang berfaedah buat untuk kehidupan dan tumbuh kembang anak-anak kita, baik lahir maupun batin mereka. Jadi kita hanyalah orang atau motivator yang mendorong mereka, menumbuh kembangkan semangat mereka untuk bertumbuh dalam kodrat mereka masing-masing. Nah, kemudian dari dasar-dasar pendidikan ini, yang kedua, kita harus mengenal bahwa pendidikan itu hanya tuntutan dalam hidup. Mengapa dikatakan demikian? Karena kita harus mengingat bahwa pendidikan itu hanya satu tuntunan di dalam hidup tumbuhnya atau pertumbuhan atau perkembangan atau tumbuhnya anak-anak kita. Artinya bahwa hidup anak itu terletak di luar kecakapan atau kehendak kaum didik. Nah, seperti yang saya katakan tadi, ternyata kita tidak bisa memaksakan dia untuk menjadi seperti yang kita inginkan. Kita kaum pendidik di sini hanya dapat menuntun tumbuh kembang mereka ataupun hidupnya agar dapat memperbaiki tingkah lakunya dan tumbuh kembangnya bagus, dan mereka bisa mengerti ternyata kemampuan mereka itu merupakan kodratnya mereka sendiri, bukan paksaan dari orang tua, bukan paksaan dari pendidik atau paksaan orang-orang terdekatnya. Nah, ingat bahwa pendidikan itu hanyalah suatu tuntunan hidup. Pendidikan itu ada atau kita belajar selama kita hidup. Nah, tidak mungkin kita nanti kalau kita sudah mati, kita tidak mungkin belajar lagi. Oke? Ya, seperti itu. Ya, memang seperti itu. Pendidikan itu hanyalah tuntunan dalam hidup gitu. Selagi kita hidup, kita memanfaatkan waktu kita untuk belajar, untuk memperoleh pendidikan gitu. Kalaupun kita nanti sudah tua, ya kalau kita mau belajar, ya kita pasti bisa untuk belajar. Kita punya cara sendiri untuk belajar. Oke, lanjut. Perlukah tuntunan pendidikan itu? Ya, kira-kira bagaimana nih Pak Ivan, bagaimana? Ya, menurut Pak Ivan ini sangat perlu, bahwa tuntutan pendidikan itu sangat diperlukan. Meskipun pendidikan itu hanya tuntutan sewaktu kita masih hidup, tumbuh kembang anak, tetapi perlu juga pendidikan itu berhubungan dengan kodrat keadaan dan kodrat setiap anak. Kodrat keadaan itu maksudnya apa saja yang ada di luar mereka, baik itu alam, baik itu zaman. Mereka harus dibimbing, harus diberi motivasi, dorongan, dan tuntunan kita sebagai pendidik agar mereka bertumbuh sebagai seperti atau sesuai kodratnya. Kodrat zaman, kodrat alam. Misal kodrat zaman tuh seperti ini ya Bapak Ibu. Kalau misalnya dulu kita kan belum mengenal digital seperti anak-anak kita sekarang. Nah, anak-anak kita sekarang itu biarlah mereka bertumbuh sesuai dengan zamannya. Misalnya zaman sekarang kita pakai Android, mungkin zaman nantinya bukan Android lagi, lebih canggih lagi dari Android. Nah, itulah yang dinamakan dengan kodrat zaman. Jadi tugas kita hanya menuntun. Oke. Ya, mungkin Ibu Rosalinda mau menambahkan? Oh iya, ya kira-kira konsepnya seperti itu. Tuntunan dalam pendidikan itu sangat diperlukan, atau pendidikan itu sangat-sangat diperlukan. Oke? Ya. Kita lanjut lagi ya, Bapak Ibu. Nah, kemudian dasar jiwa anak dan kekuasaan pendidikan. Nah, yang dimaksud dengan istilah jiwa yaitu keadaan jiwa yang asli menurut kodratnya.
sendiri dan belum dipengaruhi oleh keadaan di luar dirinya. Artinya begini Bapak Ibu, ketika seorang anak itu lahir, dia diumpamakan seperti sehelai kertas yang belum ditulis, sehingga kaum pendidik boleh mengisi kertas itu dalam mencoret-coretnya seperti apa. Nah, dalam coretan inilah yang menggambarkan jiwa mereka, dan satu saat mereka akan mengikuti apa yang sudah kita coret itu. Begitu. Artinya si pendidik berkuasa sepenuhnya untuk membentuk watak atau budi pekerti anak seperti yang diinginkan. Nah, teori ini dinamakan teori rasa. Oke. Nah, jadi biarkanlah kita melukis anak-anak kita sesuai dengan kodrat mereka masing-masing. Ya, betul Ibu Maria, betul sekali. Jangan kita memaksakan kamu nanti harus seperti ini, kamu harus seperti itu, kamu ini sangat tidak berguna. Nah, itu adalah kata-kata yang sangat membuat mental mereka jatuh, dan sama sekali itu bukanlah kata-kata untuk memotivasi mereka. Oke. Nah, kemudian tabiat yang dapat dan yang tidak dapat berubah. Nah, itu ada ahli-ahli mengatakan yakni bagian berhubungan dengan kecerdasan angan atau pikiran atau intelek, serta dapat berubah menurut pengaruh pendidikan atau keadaan. Ternyata manusia itu sangat berpengaruh dengan pendidikan, keadaan alam, dan apa saja yang ada di luarnya. Bisa saja dipengaruhi oleh orang tua, bisa saja dipengaruhi oleh teman, bahkan lingkungan tempat bermainnya maupun di sekolah. Jadi mereka sangat-sangat cepat untuk berubah, apalagi pada masa pertumbuhan anak-anak kita. Mereka lebih senang meniru sesuatu. Ketika mereka melihat sesuatu itu bisa membuat mereka senang, bisa membuat mereka gembira, otomatis mereka akan belajar lebih senang lagi mengikuti apa yang mereka inginkan. Yang penting mereka bahagia tanpa paksaan dari siapapun. Kemudian perlunya menguasai diri dalam pendidikan budi pekerti. Ya, memang ini sangat penting ya. Budi pekerti ini merupakan sesuatu pendidikan norma yang harus kita tanamkan sejak seorang anak itu lahir. Artinya kita tidak boleh memaksakan mereka budi pekerti, kamu harus berbudi pekerti seperti ini. Tetapi kita memberikan pengajaran, menuntun, memotivasi, mendorong dia untuk lebih baik lagi, baik dalam dirinya maupun dari luar dirinya. Artinya kita menanamkan budi pekerti yang baik yang bisa ditiru oleh anak-anak kita. Kita juga dapat melihat kehidupan setiap manusia, ya khususnya kita yang pendidik ini atau kita sebagai guru, di mana setiap hari kita melihat anak-anak didik kita. Pastinya kita akan tahu kira-kira seperti apa karakteristiknya, sifatnya seperti apa, kemampuannya seperti apa. Ya, betul toh Bapak Ibu? Ya, betul sekali. Nah, apakah karakter setiap anak di sini sama? Betul sekali, tidak sama ya. Karakter, kemampuan, kodrat setiap anak itu sangat-sangat berbeda. Mereka memiliki keunikan tersendiri. Nah, keunikan inilah yang patut kita support, patut kita dukung agar mereka bertumbuh sesuai kodratnya. Nah, inilah yang dinamakan pendidikan yang memerdekakan. Artinya kita menghamba pada anak. Hamba nih ya, kita menghamba pada anak. Jadi apa saja kodrat mereka, kemampuan mereka, keunikan mereka, kita hanyalah seorang hamba yang menuntun mereka tanpa memberi mereka paksaan, kekerasan, mendiskriminasi, dan sesuatu yang membuat mental anak itu rusak. Oke. Namun demikian, jika ini memang mempunyai dasar watak kikir atau pelit, maka ia akan selalu kelihatan kikir. Begitu, itu contohnya. Jika anak itu sudah kodratnya dia seorang kikir, dia seorang pemalas, ya kira-kira seperti itu. Oke, kita lanjut lagi ya. Kemudian jenis-jenis budi pekerti. Kira-kira kita semua sudah tahu ya jenis-jenis budi pekerti atau tipe-tipe budi pekerti anak itu seperti apa. Oke. Ya mungkin tipe-tipe anak murid Pak Yuvens di kelas mungkin berbeda ya dengan anak muridnya Ibu Maria Goretti, anak muridnya Ibu Rosalinda, pasti semuanya berbeda-beda.
Nah, tugas kita tadi hanya satu, kita menghamba pada anak-anak didik kita. Nah, naluri pendidikan. Setelah iktihar, arti, maksud, dan tujuan pendidikan dijelaskan pada uraian sebelumnya nih Bapak Ibu, sekarang akan dijelaskan bagian-bagian khusus untuk permulaan mengenai syarat-syarat dan alat-alat dalam pendidikan yang teratur. Disebut yang teratur sebab pendidikan itu sebenarnya berlaku di tiap-tiap keluarga dengan cara yang tidak teratur. Berlakunya pendidikan dari tiap-tiap orang terhadap anak-anak terbawa oleh adanya pedagogis insting, yakni keinginan dan kecakapan tiap-tiap manusia untuk mendidik anak-anaknya agar selamat dan bahagia. Ya pasti sebagai orang tua menginginkan anak-anaknya memperoleh pendidikan yang baik, sehat, sejahtera, dan dia bertumbuh sesuai kemampuannya. Tapi ada juga orang tua yang tidak mengerti. Nah, mereka seringkali memaksakan, misalnya saya ingin anak saya nanti jadi dokter, sedangkan anak ini tidak mempunyai keahlian, tidak mempunyai kemampuan misalnya di mata pelajaran MIPA. Jadi nanti anak itu dengan sendirinya dia akan kaku dan dia akan dilema karena dia tidak tahu bagaimana caranya untuk menjadi seperti yang dia inginkan. Nah, karena dia terlalu berpihak pada orang tua atau terlalu tunduk pada kekerasan atau paksaan yang diberikan oleh orang tua. Nah, kita di sini juga sebagai orang tua patutlah kita tidak boleh mencontohkan hal-hal yang merupakan ciri-ciri dari pendidikan kolonial tersebut. Nah, ini sudah di penghujung sesi kita pada hari ini, sesi sinkronus yang sangat-sangat menguras tenaga kita karena kita membutuhkan fokus, pikiran yang terfokus pada suatu materi, yaitu materi pendidikan yang memerdekakan ini. Nah, saya kira materi ini cukup penting dan cukup sulit juga ya, apalagi jika suatu saat nanti kita akan mengimplementasikan pendidikan yang memerdekakan ini di kelas kita atau di sekolah kita masing-masing. Oke, nah, saya ingin mendengarkan satu kesimpulan dari materi kita hari ini. Kira-kira siapa? Ya, Ibu Maria. Ya, betul sekali Ibu Maria. Ya, pendidikan yang memerdekakan adalah pendidikan yang menghamba pada anak, pendidikan tanpa paksaan, tanpa kekerasan, dan pendidikan yang menuntun anak didik pada kodratnya masing-masing, bertumbuh pada atau bertumbuh sesuai dengan kodratnya masing-masing. Nah, kira-kira apa saja yang bisa mendukung pendidikan yang memerdekakan ini? Ya, mungkin Ibu Rosalinda. Ya, betul sekali ya Ibu. Jadi apabila seorang anak telah mewujudkan profil pelajar Pancasila, nah itu pada akhirnya mereka dapat mewujudkan, atau kita semua dapat mewujudkan pendidikan yang memerdekakan. Nah, jika profil Pancasila itu sudah diwujudkan dengan baik, maka terciptalah Merdeka Belajar atau pendidikan yang memerdekakan. Nah, Bapak Ibu, mungkin ada yang kurang jelas, silakan bertanya, atau misalnya gini ya, kita sharing saja. Misalnya Bapak Ibu mau bertanya, terus ada Bapak Ibu yang lain untuk menjawab. Oke, deal? Deal. Oke, mantap. Ya, mari kita dengarkan sharing, kira-kira apakah kita semua di sini sudah menerapkan pendidikan yang memerdekakan? Oke, kita dengarkan sharing yang dibawakan oleh Pak Ivens. Silakan Pak Ivens. Oh, ternyata seperti itu ya. Ya, memang karakteristik anak-anak kita itu sangat-sangat berbeda, dan itu semua tuh di luar dari kemampuan kita. Oke, nah karena waktu kita ini sudah lewat 1 menit ya Bapak Ibu, kira-kira sekian saja sharingnya, dan terima kasih untuk sharingnya, terima kasih untuk partisipasinya. Semoga materi ini sangat bermanfaat bagi kita, dan semoga saja tugas berat kita ini yaitu mengimplementasikan pendidikan yang memerdekakan di dalam sekolah kita masing-masing. Oke, ya, ini sudah saatnya kita undur diri,
dari sesi asinkronus ini. Dan sekarang saya persilakan Ibu Maria Goretti untuk memimpin kita dalam doa penutup. Silakan Ibu. Amin. Terima kasih untuk Ibu Maria dan sampai jumpa besok ya. Jangan lupa mengerjakan tugas-tugas sinkronusnya. Semangat, semoga centang birunya terselesaikan semua supaya kita bisa istirahat dengan tenang. Nah, Bapak Ibu, jangan lupa nanti kalau misalnya ada yang belum jelas, baik LMS-nya atau pengerjaan tugasnya atau materi-materi yang mungkin belum jelas bagi Bapak Ibu, silahkan menghubungi saya via WhatsApp atau menghubungi Ibu admin di grup ya. Oke, bye-bye.